Faqa'u lahu sajidin, sehingga tunduklah kamu kepadanya dan bersujud, yaitu tunduk kepada Allah dan juga tunduk kepada roh itu tadi. Perhatikan jiwamu ya. Ini gambar waktu sepeda santai Masjid Sabah tahun berapa nih lupa, sebelum Covid nih ya. Lanjut saja karena waktunya terbatas. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita mengetahui bahwa modal kita sama, lantas Allah itu memberikan penjelasan bahwa sejatinya manusia itu makhluk ruhani, makhluk langit, makhluk halus ya. Maka kalau Bapak-bapak mendoakan ya, yang bahasa Jawa itu, monggo kita doakan alusipun sifulan. Alusipun sifulan ya. Kalau jasmani terdiri dari saripati tanah. Orang tua kita memakan makanan dari saripati tanah, padi dan lain sebagainya, menjadi sperma dan ovum, menjadi kita itu asal usul jasmani. Nah, maka Allah tadi meniupkan rohnya kepada janin itu, menjadilah kita, sebenarnya kita ini makhluk langit, makhluk jiwa, makhluk rohani aslinya. Maka kalau yang tubuh ini nanti juga harus kembali ke tanah, tapi jiwa ini harus meneruskan perjalanan. Maka sebenarnya diri kita ini ayat. Maka ada istilah, siapa yang memahami atau mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Di sini dalam surat Ad-Dariyat ayat 20-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam bumi ini adalah ayat untuk orang-orang yang yakin. Ayat itu artinya tanda, Pak. Bumi ini tanda. Wa fi anfusikum, dan dalam diri mereka ya. Dhamirnya itu kamu sekalian, mereka. Afala tubsirun, apakah mereka tidak memperhatikan? Jadi kita ini disuruh memperhatikan semesta, juga disuruh memperhatikan diri kita masing-masing. Kadang orang itu tidak mengenal dirinya, sudah diberikan jasmani yang sempurna, jiwa sempurna, pikiran pun sempurna oleh Allah, tapi tidak dirawat dengan baik. Contohnya suka begadang, suka minum minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Ini kan tidak menyayangi apa yang Allah berikan. Padahal sebetulnya Allah memberikan jasmani ini harus kita rawat. Maka kita jangan pelit-pelit dalam 3 hal. 1, jangan pelit untuk merawat diri. Jadi kalau zaman Rasulullah itu kan untuk gosok gigi itu pakai siwak. Karena waktu itu alat untuk gosok gigi paling mahal siwak. Nah, mungkin kalau Rasulullah hidup zaman milenial sekarang, sikat giginya mungkin yang paling mahal, mungkin yang harga 50.000 gitu mungkin. Karena waktu itu siwak paling mahal, dan mungkin juga pasta giginya yang mahal, karena Rasulullah itu juga merawat dirinya. Nah, badan ini harus kita pelihara, kita rawat. Ya, kita harus punya paham kelemahan diri kita masing-masing, kelemahannya di mana, itu harus kita perhatikan diri kita, karena diri kita ini ayat oleh Allah diberikan supaya kita memperhatikan. Kadang kan orang tidak memperhatikan dirinya, dan itu hanya harus sebenarnya mudah, keseimbangan. Orang yang banyak gerak diimbangi dengan istirahat, orang yang banyak duduk kerjanya diimbangi dengan gerak. Dan tubuh ini juga harus kita bicara dengan tubuh. Kalau kita sehat, Bu, Pak, kita bernafas ini tidak berbunyi. Tapi kalau manakala kita bernafas ada bunyi, ini alarm bahwa saluran di atas itu mungkin ada perlu diperhatikan. Perut juga begitu, kita makan apapun, itu kalau sehat tidak ada bunyi sama sekali. Tapi kalau perut ada alarm, sudah bunyi kriuk-kriuk atau mules dan lain sebagainya, ada suara, ini juga alarm.
Termasuk jantung kita perhatikan. Kalau kita ini sehat, sabar, tenang, ya, khusyuk, pikiran semeleh, itu jantungnya tidak ada suara Pak, istilahnya tidak dengar. Tapi kalau penjenengan marah-marah, sini deg-deg itu, gitu Bu. Nah, banter, lebih banter. Niki sinyal kita harus perhatikan tubuh kita, ya. Tapi ya jarang yang memperhatikan tubuhnya. Tapi ini karena ini ayat, ya saya cuma mengajak saja, semoga kita bisa sehat secara holistik, ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita melihat di sini, ya, karena manusia itu dalam surat Tin, ya, itu kan ahsani takwim. Ahsani takwim itu sebaik-baik bentuk. Ahsan itu artinya paling baik, ya, isim adam atau kalimat superlatif. Nah, ahsani takwim ini contohnya gambarnya. Kalau asfala safilin, contohnya ya hewan itu di bawah manusia. Ini hanya ilustrasi saja. Maka kalau kita beriman amal soleh itu bisa mempertahankan ahsani takwim. Tapi kalau tidak bisa menjadi asfala safilin. Kenapa seperti itu? Ya karena memang Allah memberikan secara pragmatisnya bahwa metafora atau majas yang ada di dalam ayat itu bisa menjadi pelajaran kita sendiri. Kita ke ayat dulu, ya. Surat Nahl ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menyingkat waktu saya baca terjemahnya. Ia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ayat ini secara pragmatis bagi yang beriman dan beramal soleh akan tumbuh dan berbuah dalam jiwanya. Nah, sebab apa? 90% ayat Quran itu berhubungan dengan jiwa, ya, berhubungan dengan jiwa. Maka ada istilah makanan jiwa dan makanan jasmani. Kalau makanan jiwa itu sebetulnya bisa tumbuh dari diri kita sendiri, ya. Contohnya nenek moyang kita itu belum pernah mendengarkan mubalek, belum pernah mendengarkan Quran mungkin. Tapi dalam hati sini sudah tumbuh yang namanya furqan atau pembeda. Oh, kalau menolong orang itu baik, memberi itu baik. Kalau ngapusi itu tidak baik, dosa, mencuri itu tidak baik, sudah ada, Allah sudah memberikan. Furqan namanya, furqan di dalam dirinya. Nah, bagi kita apalagi yang fasilitas seperti ini, ya, zaman milenial ini, kita harus bisa menumbuhkan, belajar dari lingkungan. Kalau di sini kita disuruh belajar dari tanaman. Tanaman Pak, kalau penjenengan punya tanaman di tempat yang teduh, ujung dari tanaman ini akan mencari cahaya, akan mencari matahari. Ini artinya sebetulnya manusia itu kalau dalam kegelapan juga harus mencari cahaya. Jangan kalah dengan tanaman. Boleh dilihat di rumah masing-masing, pasti ujungnya akan mencari cahaya matahari. Bahkan hewan yang namanya laron itu rela dia mati hanya ingin mencari cahaya. Padahal dia rayap di tanah, terbang tinggi, patah sayapnya, jatuh mati, tapi sudah mencapai cahaya. Nah, oleh karena itu kita belajar dari di sini untuk menumbuhkan diri kita tadi, sehingga kita akan tumbuh kesadarannya, tumbuh kesabarannya, tumbuh kearifannya, tumbuh kebijaksanaannya, tumbuh kelapangan jiwanya. Belajar dari semesta. Tadi disebutkan buah-buahan, sehingga kita harus juga berbuah kesadaran kita, kesabaran kita, kearifan kita, kebijaksanaan kita, dan kelapangan kita. Dan ini bisanya kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di dalam masjid ini kan kelihatan soleh semua,
pakai jilbab semua, pakai baju muslim semua. Ini belum pencerahan. Pencerahannya nanti kalau di jalan, diuji kesabaran, penjenengan naik motor atau mobil, disalip orang, didangi orang, dipepet orang, ini baru belajar atau ngaji yang sesungguhnya. Sehingga kita sabar atau tumbuh kesabaran atau tidak, di situ akan kelihatan. Maka dalam sekolah kehidupan itu biasanya ujian dulu, baru ada pelajaran. Tapi kalau sekolah akademik, pelajaran dulu, baru ujian. Perbedaannya di situ. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi tumbuh, sekarang berbuah. Belajar dari tumbuhan tadi, jiwa kita harus berbuah kedamaian, kenyamanan, berbuah kesejahteraan, ketenteraman dan ketenangan dan keberkahan. Karena kan kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an ya, surat 20 itu surat Toha ya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran ini agar supaya kamu susah. Nah, ayat ini redaksinya kalau kita balik, aku tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu supaya tidak susah. Artinya supaya kamu dengan Al-Quran ini itu bahagia, supaya kamu dengan Al-Quran ini suka, supaya kamu tidak menderita, kan begitu. Kalau redaksi ini dibalik, artinya kan sama. Jadi ada tekstualnya, kemudian juga ada teksnya. Sehingga kita dalam belajar ini, mengaji ini, kalau kita mengacu kepada 4 pilar dari UNESCO, kita setelah memahami ya, learning to know kita paham, kemudian learning to do kita jalani, kita praktekkan, dan yang ketiga itu learning to be, sehingga kita itu menjadi apa? Menjadi orang yang selalu praktek kebaikan itu. Setelah itu setiap hari kita praktek kebaikan, menjadi learning to live together. Kita bersama-sama manusia membangun semesta ini, memayu hayuning bawono, menebar rahmat sebagaimana Rasulullah wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Sehingga ada kedamaian, kenyamanan, kesejahteraan, ketenteraman dan ketenangan dan keberkahan. Itulah karena Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kesadaran waktu mati sama dengan kesadaran waktu lahir. Ini juga perlu kita perhatikan ya. Orang yang sakaratul maut itu masih marah-marah, masih ada kebencian, sakit hati, kecewa, itu istilahnya bisa menjadi penghalang dalam dirinya ya. Dalam dirinya itu ada penyesalan-penyesalan yang banyak sekali yang berhubungan dengan diri mereka itu. Maka sebagai penutup saya ambilkan yaitu tentang ciri-ciri orang yang husnul khotimah ya. Ini belum saya tulis, tapi antara lain orang itu waktu hidup itu sudah memberikan pelayanan, beramal soleh, melayani seseorang. Kalau dalam hidupnya itu cetil tenaga ya, itu nanti tanda husnul khotimah juga diragukan. Yang kedua, sudah ada pemaafan, tidak ada sakit hati, tidak ada kecewa, tidak ada benci, tidak ada iri hati, tapi sudah memaafkan. Kalau bahasa Quran itu wangafina nganinas. Kemudian juga sudah ada kasih sayang sesama, sudah ada kasih sayang, tidak ada sekat-sekat dalam arti yaitu tadi kebencian, sakit hati, ingin merendahkan, karena manusia sejatinya secara kuantum itu adalah makhluk ruhani yang aslinya sama, kamu adalah aku yang lain, kita itu sama-sama makhluk yang aslinya asal usulnya sama, hanya beda casing, beda anu saja, sehingga kita harus saling menghargai, saling membantu, saling meringankan, sehingga tidak saling bertengkar, tidak saling bermusuhan, tidak saling menjelekkan ataupun merendahkan. Itulah sebetulnya dalam kita
mencapai ya husnul khotimah atau dalam keadaan kita dari lahir yang sudah diberi roh oleh Allah, kemudian kita sampai mati itu sudah jalan sesuai dengan jarum jam itu ya, titik awal titik akhir ya, itu tidak ada bedanya. Kalau kita ambilkan dari surat 7 ayat 172 Al-A'raf 172 itu kan Allah mengatakan alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu? Waktu kita di situ ya qalu bala sayyidina, ya aku menyaksikan bahwa Allah itu engkau Tuhan kami. Tapi karena manusia setelah mengalami hidup di dunia ini ada godaan dan lain sebagainya, tetapi sehingga dia itu lupa dengan jati dirinya yang menganggap punya tauhid pada Allah, tapi lupa. Maka terjadilah yang tadi yang namanya adalah akma atau buta mata hatinya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dengan demikian semoga kita semua ini nanti insya Allah bisa husnul khatimah, jalan sesuai apa yang kehendaki Allah Ta'ala. Yang namanya pencerahan ilmu Allah itu seperti air, kita harus rendah hati, rendah diri, seperti tidak ada kecongkakan atau kesombongan. Termasuk Nabi Musa pun itu sudah Nabi dan Rasul, masih disuruh belajar dengan seorang yang diberi, yaitu ilmu dan rahmat, dalam surat Kahfi ayat 63. Artinya apa? Bahwa kita itu belajar dari mana saja, siapa saja, bahkan orang jelek, orang buruk, itu kita belajar supaya menjadi kita orang baik. Orang yang tidak sabar ketemu kita harus belajar supaya menjadi orang yang sabar. Itulah semua. Karena kita harus menjadikan jiwa ini yang bisa menyetir itu jiwa kita, jangan pikiran kita. Kalau kita dijelekin orang, secara pikiran kita membalas. Tapi untuk jiwa kita yang ada petunjuk itu memaafkan, selesai. Maka kita dalam hidup ini, dalam Islam itu tidak boleh mengeluh. Kalau mengeluh itu kan sesuatu yang tidak baik. Mengeluh itu yang mendengar juga tidak enak. Tapi lah gimana Pak, saya kalau tidak saya surhatkan di sini mendedek. Islam memberi solusi. Udahlah, peristiwa itu maafkan, selesai. Nah, inilah sebenarnya jiwa-jiwa kita yang harus kita benahi, kita tingkatkan. Semoga Bapak Ibu semuanya mendapatkan pencerahan di dalam diri kita, dirinya sendiri, karena mengaji ini hanya stimulan saja. Pencerahannya itu sebenarnya dari dalam dirinya sendiri. Walaupun tidak ngaji, kalau sininya peka, furqonnya ada, itu insya Allah juga baik. Tapi ya kita harus menyadari bahwa kita harus mengaji, karena juga itu perintah untuk kita mempelajari petunjuk-petunjuknya. Demikian dari sana, saya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau mungkin maju mundur 5 menit, dimaaf. Yahdillahu linurihi mayasa, Allah memberikan cahaya semesta rohani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasrun minallahi wa fadlun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.